Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Ustadz akan menceritakan kisah sahabat cilik Rasulullah yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anak-anak Ustadz, di kota Yastrib, semua orang sedang bergembira. Kenapa mereka bergembira? Karena sebentar lagi akan datang seorang yang sangat mereka cintai. Orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan berhijrah dari Mekah ke kota Yastrib, kota yang nantinya dikenal dengan nama Madinah. Di antara mereka yang senang itu adalah salah seorang anak yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ya, salah seorang sahabat cilik yang akan kita ceritakan kisahnya pada kali yang berbahagia ini. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, ayah Anas bernama Malik, sedangkan ibunya bernama Sulaim. Dia lahir 10 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi, saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, usianya baru berusia 10 tahun. Saat dakwah Islam sampai ke Madinah, ibunya langsung menerima Islam dan mengajarkannya untuk masuk Islam juga. Sejak saat itulah, sahabat cilik Rasulullah SAW ini menjadi seorang Muslim. Namun, ayahnya tidak masuk Islam. Dan sebelum datang Rasulullah SAW ke Madinah, ayahnya telah meninggal dunia. Anas bin Malik tumbuh sebagai anak yatim. Namun, ibunya, yaitu Sulaim, adalah seorang ibu yang luar biasa. Sejak kecil, selain mengajarkan Islam kepadanya, ibunya juga mengajarkan keharusan untuk mencintai Islam dan Rasulullah SAW. Sehingga dia tumbuh menjadi anak yang cinta dengan Islam dan Rasulullah SAW. Karena itulah, dia begitu bergembira saat mendengar kabar bahwa Rasulullah akan datang ke Madinah. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang pun berdatangan dan memberikan hadiah kepadanya. Sulaim tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada Rasulullah. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan menggandeng Anas bin Malik, Sulaim datang menemui Rasulullah SAW. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, sesampai di hadapan Rasulullah, Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, aku seorang wanita miskin, tidak memiliki apapun untuk aku berikan kepadamu. Namun, ini anakku, Anas. Aku serahkan dia kepadamu untuk membantumu." Begitulah kata Sulaim. Demikianlah kisah Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah SAW. Sejak saat itu, dia hidup bersama Rasulullah SAW untuk membantu keperluan sehari-harinya. Sehingga Anas bin Malik menjadi dan mendapatkan keistimewaan untuk selalu mendampingi Rasulullah SAW, sebuah keutamaan yang sangat besar baginya. Anak-anak Ustadz, ternyata momen yang didapatkan oleh Anas bin Malik hidup bersama Rasulullah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anas bin Malik memerhatikan akhlak dan cara ibadah Rasulullah sehingga dia bisa menirunya. Oleh karena itu, walaupun Anas masih muda, Anas bin Malik dikenal sebagai orang yang paling mirip ibadahnya dan akhlaknya dengan Rasulullah SAW. Saat Rasulullah hendak melakukan salat malam, Anas bin Malik juga bangun untuk menyiapkan air wudu. Lalu, dia juga ikut salat bersama Rasulullah SAW. Anak-anak Ustadz, Anas bin Malik pernah menceritakan bahawa suatu hari Rasulullah SAW menyuruhnya pergi ke pasar untuk membeli barang keperluan Rasulullah. Dia pun pergi ke pasar seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Namun, dalam perjalanan ke pasar, dia melihat anak-anak yang sedang bermain.
Anas bin Malik pun ikut bermain dengan anak-anak itu. Dia lupa untuk pergi ke pasar membeli barang keperluan Rasulullah. Ketika sedang asyik bermain, tiba-tiba ada seorang yang berdiri di belakangnya. Kira-kira siapakah orang itu? Ternyata orang itu adalah Rasulullah yang berdiri di belakangnya. Rasulullah memegang pundak Anas bin Malik. Anas bin Malik mulai ketakutan, takut dimarahi oleh Rasulullah karena lupa melaksanakan perintah beliau. Namun Rasulullah hanya tertawa dan tidak memarahinya dan berkata, "Wahai Anas, apakah kamu sudah pergi ke pasar untuk berbelanja?" Anas segera menjawab, "Aku pergi sekarang, wahai Rasulullah." Dia pun segera pergi ke pasar. Demikian cerita Anas bin Malik, salah seorang sahabat cilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.